Halo Mas Fikri, ini Nggih, sudah Pak. direkam ya Mas? Sampun, Pak. Sudah direkam. Sampun. Baik, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai, teman-teman mahasiswa, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajahah pada kesempatan kali ini, meskipun masih tetap dengan via alam gaib. Semoga tidak mengurangi kehikmatan, keberkahan dari ilmu yang kita dapat, yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja saya akan membahas sedikit tentang teks yang dikaji pada hari ini. Selebihnya nanti bisa masuk ke tanya jawab. Ini teksnya yang Abdul Qadir Al-Jilani ya. Halo Mas Fikri. Wakana Sayyidi ya. Nggih, Pak. Abdul Qadir Oh Al-Jailani. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa kana sayyidi Abdul Qadiri Al-Jiliyu rahimahullahu ta'ala yaqulu. Wakana itu adalah wawunya waw istiqnaf yang dalam bahasa kita itu adalah titik ya. Jadi artinya setelah waw istiqnaf itu adalah jumlah baru atau kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat baru ya. Jadi waw itu ada banyak seperti yang pernah kita bahas. Jadi ada waw ibtidaiyah, waw yang terletak di awal sendiri, di awal paragraf. Ada wawu istiqnafiyah, wawu yang jatuh tengah kata, yang itu adalah titik kalau dalam bahasa kita. Ada wawu haliyah, menjelaskan keadaan. Ada wawu qasam, sumpah wallahi misalkan. Ada wawu atof, yang menghubungkan antara maktuf dan maktuf alaih, yang kalau dalam bahasa kita itu dimaknai dan. Artinya, tidak semua wawu dalam bahasa Arab itu kita maknai dan. Yang dimaknai dan itu adalah hanya atof. Ya. Kalau wawu ibtida, istiqnaf itu tidak perlu kita maknai. Kalau wawu atof kita maknai dan. Kalau wawu haliyah bisa dimaknai sedangkan. Kalau wawu qasam bisa kita maknai demi. Ya, wallahi, demi Allah. Ya. Nah, dalam konteks ini wawunya di sini wakana ini adalah wawu istinafiyah karena jatuh setelah, jadi jatuh di tengah kata ya, di antara kata, antara al-akhirah, kata al-akhirah dan kana. Wakana, kana sendiri itu adalah fiil, fiilnya itu fiil nakis. Jadi fiil itu ada tam, ada nakis. Kalau tam itu sempurna, artinya dia ada fiil plus fa'il. Tapi kalau nakis itu tidak memiliki fa'il, tapi memiliki isim plus khobar. Jadi kana di sini beramal sebagaimana beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ini adalah kananya tam atau kananya nakis ya? Maka itu dilihat siakul kalam atau konteks kalimatnya. Ada nggak kata setelah kana yang cocok dijadikan isimnya kana dan khobarnya kana? Ya. Kalau ada berarti dia beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kebetulan di sini ada
kata yang cocok untuk dijadikan isimnya kana, yaitu sayyidi, dan khobarnya kana adalah yaqulu. Ya. Kana, ya. Dan ada, wakana ada, siapa sayyidi, tuanku, ya. Sayyidi di sana itu sayyid di sana. Apa namanya, kata sayyidi ini adalah dua kata, ya, sayyid dan ya mutakallim. Jadi sayyid itu menjadi isimnya kana yang harus dibaca rofa, tandanya adalah takdiri karena dia dimudofkan kepada ya mutakallim. Jadi yang masuk i'rab takdiri itu adalah isim mankus yang rofa dan jer, maksur, rofa, nasab, jer, dan al-mudhof ila ya'il mutakallim. Isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Ya. Nah, jadi takdiri itu, i'rab takdiri itu sebenarnya dia memiliki tanda, akan tetapi listiqol, berat secara pelafalan. Jadi mau dibaca wakana sayyidui. Ya. Sayyid ini kan isim mufrad, tandanya pakai dhammah. Ya. Jadi kalau dibaca sayyidui itu berat, nggak enak. Secara pelafalan itu nggak enak. Makanya dikira-kira saja. Wakana sayyidi. Ya. Jadi sayyid itu isimnya kana, i'rabnya takdiri, ya. Ya mutakallim di sana itu menjadi mudhof ilaih dari sayyid, harus dibaca jer, tanda jernya ya mutakallim itu tidak ada, tidak memiliki tanda karena dia termasuk isim mabni. Ya. Abdul Qadiri ini menjadi badal dari sayyid. Abdu ini badal, ya, karena sayyid itu adalah isimnya karena yang harus dibaca rofa, maka abdu di sana juga harus dibaca rofa. Itulah kenapa alasannya kok di dhammah. Tanda rofaknya pakai dhammah karena dia isim mufrad. Abdul Qadiri. Al-Qadir di sini menjadi mudhof ilaih, harus dibaca jer, tanda jernya kasrah. Tidak ditanwinnya abdu di sana itu adalah karena menjadi mudhof, tidak ditanwinnya Al-Qadir karena dia kemasukan alif lam. Jadi isim itu kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin. Al-Jiliyu, ya, ini bisa menjadi naat, ya. Naat. Jadi man'utnya ke Abdul Qadir, ya. Jadi naat iya-nya di sana al-jiliyu, ya. Iya-nya itu adalah ya nisbah. Ini termasuk isim mansub, ya. Rahimahullahu taala ini adalah jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan kalau dalam bahasa kita itu. Jadi kalimat atau jumlah, ya. Jadi apa namanya? Jumlah yang kalau seandainya dibuang itu tidak berdampak apa-apa terhadap teks. Yakulu di sini menjadi khobarnya kana, ya, karena khobarnya kana itu harus dibaca nasab, tanda nasabnya tidak ada karena yakulu ini adalah jumal, termasuk jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, jadi jumlah itu tidak memiliki tanda. Yakulu sendiri kok dibaca dhammah karena dia itu adalah fi'lul mudhari sahih akhir walam yatasil bi akhirihi syai'un, karena dia itu fi'il mudhari sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Jadi rofaknya yakulu itu, ya, dibaca dhammahnya yakulu itu bukan yakula atau yakuli karena dia itu litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi, karena tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Tanda rofaknya menggunakan dhammah karena dia itu fi'lul mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Isi perkataan dari yakulu atau isi perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah man aradal akhirata fa'alaihi bizuhdi fid dunya. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka wajib baginya berlaku zuhud di dunia. Jadi fa'alaihi, ala itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna wajib. Kalau lam itu bisa bermakna boleh. Ya. Man aradal akhirata, mannya di sini adalah man syartiyah. Ya, man syartiyah, fi'lu syartinya itu adalah arada, jawab syaratnya itu adalah fa'alaihi. Ya.
Man itu kan ada banyak, ada man syartiyah, ada man mausuliyah, ada man istifhamiyah. Kapan kita menentukan bahwa mannya ini adalah man syartiyah? Maka dilihat kata setelahnya. Ada nggak kata yang cocok untuk diberi imbuhan arti maka? Kalau ada, berarti mannya itu adalah man syartiyah. Ya, kebetulan di sini ada kata yang cocok untuk diberi imbuhan maka, yakni fa'alaihi tadi itu. Ya. Nah, dan jawab syarat itu wajib diberi fa, harus ada fa-nya. Ketika apa? Ismiyatun, tolabiyatun, wabi jamidi, wabi mawakot, wabilan, wabi tanfisi. Ismiyatun, ketika berupa jumlah ismiyah. Tolabiyatun, bisa nahi atau amar. Wabi jamidi, fi'il jamid, fi'il yang tidak bisa ditasrif. Contohnya laisa. Wabima, manya nafi. Wakot, ya. Saat ada kot. Wabilan, saat ada lan. Wabit tanfisi, ketika ada sin dan saufa. Maka ketika jawab syaratnya berupa dari salah satu yang saya sebutkan barusan, maka jawabnya wajib diberi fa. Kebetulan dalam contoh man aradal akhirata fa'alaihi bizuhdi fid dunya, ini adalah jawab syaratnya ini berupa jumlah ismiyah. Jumlahnya mana? Jumlah ismiyahnya mana? Yaitu alaihi. Alaihi itu di sana sebagai khobar muqaddam, zuhdi itu bizuhdi sebagai mubtada muakhir. Loh, ini mubtada muakhir kok apa namanya kok berupa jar majrur, iya, baknya itu adalah bak ziyadah. Ya, baknya itu adalah ziyadah. Jadi alaihi itu jadi khobar muqaddam, bisudi itu menjadi mubtada muakhir, ya. Maka wajib orang tersebut berlaku zuhud di dunia. Wa man aradallaha ta'ala fa alaihi bizuhdi fil akhirah. Barang siapa yang menginginkan Allah Ta'ala, maka wajib baginya berlaku zuhud dalam urusan akhirat. Maksudnya begini, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah kelak, ya, maka seluruh amal solehnya itu dilakukan atas dasar lillahi ta'ala, bukan karena menginginkan surga atau karena takut neraka. Akan tetapi murni memang semata-mata mujarrad lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu. Wa madama fi qalbil 'abdi syahwatun min syahawatid dunya. Selama di hatinya terdapat syahwat dunia, au ladzatun min ladzatiha, atau merasakan enaknya min makulin dari sesuatu yang dimakan, au malbusin atau sesuatu yang dipakai, au mankuhin atau sesuatu orang yang dinikahi, bisa istri bisa suami. Maksudnya di sini bukan menikah itu kok dilarang, tidak, akan tetapi contoh misalkan ketika ada seorang suami, ya, dia posisinya itu keuangannya menipis, lalu istrinya menuntut agar si suami ini bisa membelikan sesuatu yang itu di luar jangkauannya atau di luar kemampuannya, yang pada akhirnya dia memilih untuk korupsi di kantornya, mencuri di kantornya agar bisa menyenangkan istri. Ya, artinya dia masih takut, ya, takut istrinya kecewa. Ya, dia lebih mementingkan pasangan daripada menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya seperti korupsi. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Mungkin itu pengantar dari saya, ya. Silakan Mas Fikri atau presentator yang lain, silakan tolong dibacakan pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan yang sudah terjawab tapi si penanya masih belum puas dengan jawaban dari presentator. Saya kembalikan ke Mas Fikri atau ke yang lain, ke presentator yang lain. Ayo, silakan biar cepat.
biar tidak nguras kuota banyak. Atau yang ingin langsung bertanya silahkan. Ini banyak yang pakai kuota, Tarek. Iya. Nggih, Bapak. Inggih, Pak. Harus dipercepat ini, harus dipercepat biar tidak nguras kuota banyak. Ayo Mas Fikri, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Atau langsung ke para penanya mungkin ada yang mau ini. Silakan biar bisa cepat. Sudah gak ada dah. Halo Mas Fikri. Halo, gimana Mas Fikri? Bentar, Pak, masih didiskusikan. Oh iya. Ini kasihan temannya yang pakai kuota ini. Biar tidak menguras banyak. Atau yang ingin bertanya, silakan. Sambil nunggu Mas Fikri memilih pertanyaan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Qoriratul Qiyimah. NIM saya 202101010008. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika ada orang yang dipandang hormat oleh banyak orang, tetapi beliau bergelimang harta? Namun sebenarnya dia tidak menginginkan hal keduniawian tersebut, Pak. Nah, menjalani zuhud walaupun dirinya bergelimang harta itu bagaimana? Karena menurut Abdullah Al-Maghribi itu berkata bahwa orang fakir yang tidak melakukan amal banyak lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tetapi bergelimang harta gitu, Pak. Kayak ada lagi Pak suatu kisah sahabat Nabi yang memang dirinya itu Nabi Muhammad waktu itu bilang kalau orang miskin itu hisapnya itu lebih mudah nanti pas di akhirat. Nah, tapi pas sahabatnya ini dia itu kaya, terus dia menjual semua hartanya kepada seseorang, namun Allah mentakdirkan dia kembali kaya. Nah, itu gimana Pak sebenarnya Pak? Memang di dunia itu ditakdirkan kaya gitu tuh Pak. Bagaimana Pak? Iya, seperti sahabat Abdurrahman ibn Auf ya. Jadi yang beliau memang ditakdir kaya. Nah, jadi gini, yang perlu dipahami dulu ya, ada satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi nukil satu hadis yang berbunyi begini, innamad dunya li arba'ati nafarin. Rasulullah itu menggunakan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab itu tidak ada lagi, isinya dunia itu gak luput dari 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang diberikan rezeki harta dan ilmu oleh Allah.
Jadi dia itu selain kaya, dia juga alim, ya, pinter. Yang kedua adalah golongan yang kedua, golongan yang diberikan rizki ilmu tapi miskin harta. Seperti imam madhab, salah satu imam madhab kita dalam bidang fikih, yaitu Imam Syafi'i. Ya, itu. Ada yang diberikan rizki harta tapi miskin ilmu, yang pada akhirnya dia mentasarufkan hartanya, menggunakan hartanya tidak di jalan Allah. Yang keempat adalah orang yang tidak diberi rizki harta, juga tidak diberi rizki ilmu. Artinya apa? Ketika kita telah membaca hadis ini bisa menjadi tambahan wacana keilmuan bagi kita bahwa memang ada orang-orang itu yang disetting oleh Allah, ditakdir oleh Allah itu menjadi kaya. Jadi kaya itu takdir, Mbak. Ya. Kaya miskin itu juga takdir. Ya, itu. Kalau dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa kullu syai'in biqadarin hattal ajzi wal kaisi. Ya, semua itu sudah ditakdir oleh Allah, ditentukan sampai pada kebodohan dan kecerdasan. Ya. Jadi daya tangkap yang cepat itu anugerah, daya tangkap yang lemah itu juga anugerah. Ya, itu juga termasuk pemberian. Ya. Miskin kaya itu juga ketentuan dari Allah. Ya. Dalam hadis yang lain juga Rasul pernah dawuh seperti ini. Kita itu diperbolehkan iri, hasad itu pada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang diberikan rizki harta oleh Allah, lalu dia mentasarufkan hartanya di jalan Allah, menggunakan hartanya di jalan Allah. Dan kelompok yang kedua itu adalah orang yang diberikan rizki ilmu oleh Allah dan dia menggunakan ilmunya, gitu, ya, mengamalkan ilmunya. Artinya memang kaya, pinter itu juga ditakdir oleh Allah. Sepanjang dia itu saat diberi rizki rizki harta oleh Allah, dia mentasarufkan hartanya di jalan Allah, itu insya Allah aman. Ya. Perkara tadi misalkan hisapnya orang yang miskin itu sebentar lebih cepat daripada hisapnya orang yang kaya, itu memang benar. Karena Rasul juga pernah dawuh dalam riwayat yang lain bahwa ketika ada salah seorang sahabat itu mengadukan kemiskinannya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah dawuh, mau nggak kamu tak kasih kabar gembira? Mau Rasulullah. Ya. Ya. Jadi yang perlu kamu tahu adalah di antara para nabi dan rasul yang paling lama hisapnya kelak di akhirat itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena beliau berdua itu adalah nabi dan rasul yang paling kaya. Itu. Nah, itu. Nah, jadi orang kaya itu hisapnya lama, itu memang iya, itu. Ya. Orang miskin itu hisapnya sebentar, itu memang iya. Cuma gini, miskin meskipun hisapnya sebentar itu tidak menjamin keselamatannya dia. Ya. Kaya hisapnya lama itu belum tentu dia itu tidak selamat. Ya. Sepanjang dia mentasarufkan hartanya di jalan Allah, maka selesai. Meskipun hisapnya lama, dia tetap selamat. Itu. Ya. Yang terakhir tadi ditanyakan tentang tentang ada seorang tokoh atau seorang kiai yang kaya misalkan. Jadi tentang hubbud dunia, cinta dunia atau zuhud, itu letaknya itu adalah fil qalbi, di hati. Ya. Yang jadi tolak ukur itu adalah mailul qalbinya, kecondongan hatinya itu kemana. Ya. Orientasi hidupnya itu kemana.
dunia itu hanya dijadikan wasilah saja atau dijadikan tujuan utama. Itu maksudnya. Ya. Itu yang membedakan nanti apakah dia itu tergolong hubbud dunya atau tidak. Itu. Ya. Jadi yang secara zahir kita lihat bahwa ada sosok yang kaya raya, ada sosok yang miskin. Belum tentu yang miskin itu zuhud, yang kaya itu seneng dunya, belum tentu, ya, gitu. Itu mungkin jawaban dari saya buat Mbak yang tadi. Saya kembalikan ke moderator. Waktu kita habis ya, jam 7.30 sudah. Mungkin gini, kalau ada pertanyaan lanjutan, ini juga dalam rangka menghemat kuota. Ini kasihan teman-teman yang pakai kuota, yang nggak pakai wifi. Kita lanjut di WA group saja nanti. Ya, jika masih ada pertanyaan, bisa pakai voice note, bisa diketik, silahkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.